Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kami ucapkan kepada semua pemirsa yang mendengarkan YouTube Bengkel Kehidupan Hati ini. Ya, di sini saya akan mengupas ilmu titen di dalam kehidupan keluarga, baik keluarga besar ataupun keluarga kecil. Ya, ini sekedarlah contoh ataupun cermin. Ya, tolong disikapi, ini ilmu ini memang tidak seberapa, tapi kalau dirasakan dengan rasa kepingintahuan, dengan ikhlas, dengan jujur, maka ilmu ini akan bermanfaat buat orang yang mendengar. Ya, jadi kalaupun yang mendengar ini nanti mungkin bisa tersentuh, memang betul yang kuomongkan, ya, tolong di like, ya, di share, di like, di komen, dan di share kepada kawan-kawan yang belum mengetahui, ya, supaya selalu mendapatkan laporan dari channel kami, ya. Ini ibarat kata ilmu titen di dalam kehidupan keluarga. Kalau kita pengen keluarga kita itu selalu dapat rezeki yang berkah, barokah, dan keluarga kita selalu harmonis, ya. Ya, kebanyakan orang sekarang itu masalah dalam keluarga dan ekonomi itu sangat luar biasa. Ya. Satu yang perlu kita ingat, ya. Pertama kita kupas dari si laki-laki. Laki-laki harus ngasih contoh karena dia raja di dalam rumah tangga. Dia harus bisa mengasih contoh seorang raja, harus berwibawa, ya, dan bertanggung jawab, berjiwa besar, ya, baik dari tutur katanya, dari tanggung jawabnya, ya, dari istilahnya tutur katanya, perilakunya, naluri jiwa untuk membimbing kerajaan rumah tangganya itu harus penuh dengan kasih dan sayang, ya, karena keluarga itu membutuhkan kasih sayang, perhatian, ya, kejujuran, keterbukaan yang sangat luar biasa. Itu satu. Dua, kalau dari rezeki, ya, itu harus banyak-banyak bersyukur kepada satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, menyukuri atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, apapun itu bentuknya. Yang pasti kita sebagai manusia harus sering-sering bersyukur. Tiga, kita harus istilahnya itu selalu berusaha dan berupaya, ya. Jangan sekali-kali kita ngeluh, ya, jangan sekali-kali kita ngeluh dengan baik dengan orang, dengan kawan, dengan siapapun. Karena kita ngeluh juga, kawan tidak akan bisa menyelesaikan masalah kita. Percuma, malah menambah masalah, akan membawa api yang membara. Enak kalau masukan kawan itu bagus, terkadang kebanyakan manusia itu membawa api, ya. Terus yang keempat, ya, yang keempat ini untuk masih yang laki-laki, ya, itu harus istilahnya bisa mengasih contoh kehidupan itu di dalam hati yang paling dalam, ya. Satu, pikiran. Dua, hatinya itu harus diciptakan sila-sila Pancasila itu di dalam jiwa dan raganya untuk semua kasih sayang dalam keluarganya, ya. Tuh. Nah, ini terus untuk yang wanita, ya, yang wanita dia harus bisa menyikapi dari seorang laki-laki. Misalnya laki-laki datang dari kerja ataupun laki-laki mau bekerja, ya, harus disiapkan seperti sarapan, kopi, ya, dan harus dikasih doa restu. Nah, begitu pula yang laki-laki harus minta doa restu supaya selamat sampai tujuan,
ya, berangkat harus disayang istri itu, harus disayang ya, dikasih kemesraan ya, harus kasih contoh lah untuk keluarga itu. Ciptakanlah kerajaan kecil kita itu penuh dengan kasih sayang, penuh dengan keharmonisan ya. Itu wajib ya, wajib sekali, karena itu bisa mendatangkan aura-aura rezeki yang sangat luar biasa ya. Dan dari seorang istri ya, kalaupun suaminya sudah ngasih contoh yang benar, dia harus bisa mengayomi sang suami ya, merangkul kesetiaan suami, ke tanggung-jawaban besar suami, harus banyak bersyukur ya. Dari sang istri harus setia, harus bisa menjiwai jadi seorang ibu yang baik. Contohnya kalau suami pulang kerja harus siapkanlah satu kopi atau teh atau minuman putih ya, ataupun sudah siap makan kan, persiapanlah untuk makan atau dicopot bajunya. Dan disyukuri suaminya datang dengan selamat ke rumah kan itu. Nah, ini untuk yang lain lagi ya, yang lain dari, tapi tetap masalah keluarga itu untuk laki-laki ya, balik lagi ke laki-laki. Kalaupun tidak pengen di dalam kehidupan itu tidak banyak masalah ya, untuk laki-laki jangan sekali-kali di saat tidur nyantai itu naruh tangan itu di pucuk kepala atau di pucuk kening ya, karena itu fatal sekali ya, kesalahan fatal sekali untuk si laki-laki atau untuk si keluarga tersebut, kan dia seorang raja ya. Nah terus ya, kalaupun itu nggak tahu yo harus ditanya kan gitu loh, karena kepala itu tidak boleh untuk naruh apa-apa kecuali topi atau kopiah ya, karena kepala itu tempat berpikir, mahkota, kota raja kita, harus kita jaga dengan segenap kasih sayang. Jangan dibebani dengan istilahnya tangan itu 5 punya nyawa ya, punya nyawa. Kalau tahu itu tempat berpikir ya, jangan sekali-kali tangan kita diletakkan di atas kening atau di atas kepala. Itu pasti akan membawa masalah yang sangat luar biasa. Dari seluruh keluarganya mungkin ada masalah. Dia orang yang paling pertama keras berpikir itu, memikirkan keluarganya dapat masalah ya. Nah, terus satu lagi supaya tidak adanya masalah ya, jangan sekali-kali naruh baju, pakaian, handuk atau lain-lain itu di samping pintu atau di samping jendela, di belakang jendela. Itu jangan sekali-kali dilakukan ya, karena itu juga akan fatal ya. Intinya kasarnya untuk menjelaskan itu, kita tidak makan nangka pasti kena getahnya. Itu bertubi-tubi, itu selalu gitu dimanapun dia berada ya. Nah terus kalau untuk anak yang muda ya, makan ini biasanya orang gunung atau orang kampung atau orang dusun ya, kalau makan jangan sekali-kali pakai gerusan cabai atau piring gerusan cabai itu. Misalnya dia makan tidak ada lauk ya, jangan sekali-kali makan pakai piring itu ya, atau goreng nasi misalnya, terus makan di kenceng nasi tadi, tempat penggorengan tadi, tidak diambil di piring terus dibawa ke duduk yang bagus, tidak, tetap makan di wajan, kalau orang Jawa bilang wajan, tetap di pucuk dapur ya. Itu cukup fatal sekali ya. Itu istilahnya begini, yang ku bilang fatal itu, dia pasti akan selalu cekcok dengan kawan, tidak pernah bisa akor ya, karena orang itu kebanyakan itu, kawan itu pasti bawa api, jarang dia datang tuh bawa banyu atau rezeki ya. Nah itu
Ya mungkin untuk video ini ya cukup sekian ya, cukup sekian. Dan kalaupun ada kata-kata saya yang tidak dimengerti, kami minta maaf ya. Nah, untuk rekan-rekan yang sekiranya mungkin mengerti dengan apa yang ku ceritakan di dalam YouTube Bengkel Kehidupan Hati ini ya, tolong bantu like, komen, dan share-nya ya, supaya kawan-kawan yang pengen mendengar biar tahu. Dan bila mana saudara-saudara bisa sudah nge-like-nya atau komen, share setiap kami bikin video, pasti akan muncul siaran di HP Anda. Mungkin itu saja tutorial dari kami untuk ilmu titen kehidupan di dalam keluarga ini ya, di dalam keluarga besar ataupun keluarga kecil. Tolong dicermati dan tolong dipakai, mudah-mudahan berkenang ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk saudara-saudara semua, baik yang muda atau yang dewasa, baik yang sudah tahu atau yang belum tahu. Mudah-mudahan berkah dan barokah. Aku ikhlas membagikan pengalaman hidup, ilmu pengetahuan ini ya. Aku ikhlas ya, aku ikhlas karena Allah, bukan karena apa-apa. Dan tolong doakan YouTube kami ini ya, YouTube Bengkel Kehidupan Hati ini supaya sukses, supaya selalu jaya dan selalu jaya untuk Anda semua, untuk permisa semua ya. Mungkin itu saja, saya tidak banyak cerita ya. Mohon doa restunya, mudah-mudahan sehat selalu semua ya, mudah-mudahan berkah dan barokah, amin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.